Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan ketemu kembali bersama Ngopi Horor. Malam hari ini kita akan mencoba mengeksplor rumah peninggalan Belanda. Tapi aslinya rumah ini sejarahnya milik pribumi. Jadi setelah Belanda datang, rumah ini dikuasai Belanda, dari pribumi diambil alih Belanda dan digunakan Belanda sebagai markas. Dan rumah ini banyak sejarahnya, karena akhirnya karena kita dijajah, ada seorang jawara atau pendekar yang berani memerangi Belanda itu atau menyerang Belanda itu. Cukup lama rumah ini ya, mulai zaman kolonial. Nah, ini dulu depannya ini ada pagarnya. Pagar ini mau dibangun rupanya. Dulu ada pagarnya buat duduk-duduk. Pagarnya dari semen bata, dari bata di semen. Nah, itu ciri khas rumah Belanda itu seperti itu. Ayo kita coba eksplor ke sampingnya. Ini kebetulan malam Jumat ya, alhamdulillah kita sudah dapat izin dari ahli waris atau pemiliknya. Itu sore tadi saya minta izin untuk eksplor, coba kita buka bisa enggak ya. Oh, ternyata dikunci. Kita coba ke belakang saja. Nah, ini ceritanya dulu setelah rumah ini dikuasai Belanda, jadi markas Belanda dari pribumi, itu akhirnya ada seorang pribumi atau warga Indonesia yang dia seorang jawara pendekar, namanya Pak Wijan. Nah, Pak Wijan itu orang yang berani menentang Belanda, berani menyerang Belanda. Jadi kita eksplor dulu ke samping. Seperti ini saudaraku, dulurku. Nah, ini ciri-ciri rumah lama itu ada di atas gentengnya, wowongnya itu ada tanda seperti itu, simbol seperti itu. Kebetulan rumah ini kosong karena anak cucunya sudah punya rumah sendiri-sendiri. Kita lanjut. Jadi kok Pak Wijan itu dulu yang berani menyerang markas ini, rumah ini kan jadi markas Belanda. Terus akhirnya Belanda tidak suka lah dengan Pak Wijan itu, karena Pak Wijan itu simbol dianggap simbol perlawanan bangsa Indonesia. Akhirnya Belanda ingin menangkap atau mematikan pergerakan perlawan Pak Wijan itu. Akhirnya dengan cara liciknya Belanda mencari kelemahan, gimana caranya bisa menangkap
yang namanya Pak Wijan itu. Akhirnya ada teman seperguruan Pak Wijan itu yang membocorkan rahasia kelemahan atau pengapesannya Pak Wijan. Akhirnya pada suatu ketika Pak Wijan ini bisa ditangkap dan dieksekusi Belanda. Akhirnya sampai sekarang simbol dari Pak Wijan itu dikasih penghormatan. Waktu dulu pergerakan itu belum ada tentara. Akhirnya sekarang dinobatkan menjadi pahlawan yang diberi nama Kopral Wijan. Ini kanan kirinya masih kebetulan masih banyak. Kalau dulu kan kebun, memang kebun, halamannya luas. Nah, sekarang masih ada tersisa sedikit kebunnya. Oke, kita akan coba masuk karena hanya pintu ini yang bisa kita buka, yang enggak terkunci. Tapi ya sore tadi saya sudah minta izin. Seperti inilah. Jadi kita di sini mengulas sejarahnya ya, bukan mistisnya atau bukan horornya, tapi residual, energi residualnya ini masih banyak karena rumah ini penuh kenangan, penuh apa ya, sudah penuh dengan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Jadi seperti ini dalamnya. Assalamualaikum, permisi. Ini kebetulan malam Jumat, lur. Assalamualaikum, permisi. Ini auranya mulai terasa, dulurku. Sayang kita nggak bawa kopi ini. Jadi biasanya kita bawa kopi, tapi karena saat ini saya sendirian, jadi mau ngopi juga nggak bisa. Gimana caranya saya bawa tripod sambil bawa senter, jadi nggak bisa kita nuang kopinya, nggak bisa. Permisi, kita ke belakang ini. Nah ini dulur, ini ruangan dalamnya paling belakang ini. Kita hanya bisa lewat masuk belakang karena pintu depannya dikunci. Kebetulan di bawah yang punya, tapi saya sudah izin tadi, kalau lewat belakang masih bisa, mas. Nah seperti itu. Ini kamar mandinya, lur. Kayaknya nggak pernah digunakan karena memang rumah ini kosong. Seperti ini. Ini auranya terasa sekali, dulurku. Loh, kamar mandinya nggak ada airnya, kosong. Karena memang rumah ini sudah lama kosong dan nggak ditempati. Nah ini belakangnya. Oke, kita coba ke depan. Berarti ini terakhir, tembok terakhir yang paling belakang ini, lur. Ini dulu ditempati Belanda, rumahnya warga pribumi. Karena di Belanda datang ke sini, rumah ini akhirnya dikuasai Belanda untuk markasnya Belanda, bilangnya seperti itu. Oh ini masih ada kamar lagi, lur, tapi rupanya. Assalamualaikum. Oh dikunci, lur, kayaknya dikunci dari dalam. Coba. Oh enggak, lur. Ruangan apa ini, lur? Oh kamar mandi juga, lur.
Coba kita lihat lur ya. Oh, temboknya tebel-tebel dulu lur. Permisi. Oh iya, kamar mandi lur. Nah, seperti ini ternyata kamar mandi lagi. Kirain apa kok ditutup. Kamar mandi. Oke, kita tutup kembali biar enggak keluar yang di dalam ya. Nah, oke. Sekarang kita coba ke sayang, ini dikunci lur. Ini ruangannya depan ini sebenarnya masih luas lur. Loh, ini ada halaman terbuka, di belakangnya itu ada halaman terbuka seperti ini. Biasanya dulu buat nyantai-nyantai, kalau orang Belanda itu buat kayak nyantai-nyantai, dapur, kamar mandi, ada ruang terbuka buat makan-makan apa gimana ya. Seperti ini lur. Jadi inilah rumahnya. Oh, dikunci lur, nggak bisa. Ya cukup kita, karena kita juga nggak ikut punya rumah, kita hanya bisa mengekspor. Alhamdulillah tadi udah dapat izin. Kita biar tahu lah bahwa sejarah itu biar nggak hilang lah. Makanya rumah ini akhirnya jadi kenangan karena akhirnya ada pahlawan di tempat saya itu namanya Kopral Wijan. Kopral Wijan itu yang berani melawan atau menyerang markas ini. Beliau dieksekusi dan kronologinya kita nggak begitu paham. Ada yang bilang diikat di kayu pohon besar terus ditembak sama Belanda. Karena kelemahannya sudah diketahui, jimatnya itu sudah diketahui. Jadi kelemahannya sudah diketahui, akhirnya bisa ditangkap dan dieksekusi. Mungkin dulur-dulurku, karena kita nggak bisa masuk ke dalam lagi, yang bisa kita eksplor hanya ruangan belakang sama samping. Jadi kita nggak bisa eksplor lebih jauh, lebih panjang. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada dulur-dulurku. Kebetulan juga belas. Nah, ini nampak depan, dari depannya seperti ini. Dari depannya seperti ini. Takutnya kalau rumah ini sudah direhab atau direnovasi, kita kehilangan saksi sejarah bangsa Indonesia. Makanya saya eksplor, suatu saat kalau rumah ini direhab atau sudah nggak ada, masih ada kenangannya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada saudara-saudara dulurku. Ada salah kata dan ada kata-kata yang enggak berkenan, saya mohon maaf. Ini sudah mau hujan lagi. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.